Dan saudara, untuk membahas strategi Iran untuk menekan Amerika Serikat Israel, sudah bersama kami pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara atau PPAU sekaligus alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Agung, menurut Anda, apa kartu as yang dimiliki Iran untuk menekan Amerika Serikat Israel dalam perang yang hampir 2 pekan ini terjadi? Kartu as Iran adalah kekuatan rudal dan kekuatan drone-nya yang sampai sekarang masih relatif utuh. Tidak semua dihancurkan, masih cukup banyak yang bisa diluncurkan setiap hari berupa paket serangan, dan sekarang sudah ke-40 ya. Jadi dalam 2 minggu kira-kira setiap hari ada 2, 3, sampai 4 serangan yang dilaksanakan. Paket serangan maksudnya begini, mereka menyerang tidak hanya satu rudal balistik, tapi mungkin 1-2 rudal balistik, ada model lama, ada model baru, dan ditambah juga dengan meluncurkan drone yang digunakan untuk saturasi. Saturasi itu membuat langit di skop radar pertahanan udaranya Israel ataupun negara tetangga yang diserang cukup banyak, sehingga mereka kesulitan ataupun terlalu banyak harus dihandle, sehingga akhirnya bisa diterobos oleh rudal pamungkasnya yang menghantam sasaran yang dituju. Dan juga mereka beberapa sasaran tidak dilindungi dengan baik, seperti dilihat tadi, menggunakan drone cukup untuk menghancurkan atau menyerang tangki-tangki minyak atau kilang-kilang minyak yang terdapat di negara Teluk. Kenapa mereka menyerang? Karena kemarin terakhir Amerika itu hanya mengizinkan Israel untuk menyerang 3 titik di Teheran, tapi Israel tetap menyerang 30 titik minyak, maksudnya tangki minyak, sehingga akhirnya Teheran kekurangan minyak dan mengakibatkan kemarahan besar di rakyat kepada Amerika Serikat. Dan ini yang membuat seperti ada berita bahwa Amerika Serikat sangat tidak berkenan dengan tindakan Israel, karena memang terlarang untuk merusak instalasi untuk publik seperti minyak, listrik, dan lain sebagainya, atau untuk plan untuk desalinasi untuk membuat air laut menjadi air tawar, itu nggak bisa. Nah, karena itu Iran sudah mengatakan bahwa dia akan membalas, dan membalasnya tidak saja ke Israel, tapi membalasnya ke negara-negara Teluk samping yang menerima pasukan ataupun pesawat atau kapal Amerika. Ya, Pak Agung, ini kan serangan dilakukan dari jalur darat, kemudian juga menyasar kapal-kapal yang ada di kelautan gitu kan, melalui udara. Nah, tapi ini kan Amerika Serikat akan invasi darat begitu. Nah, kalau ini terjadi, apa ini akan jadi pukulan telak bagi Iran? Invasi darat sampai sekarang belum ada informasi besar, itu hanya wacana. Karena invasi darat itu memerlukan waktu lama, minimal 9 bulan untuk mengumpulkan pasukan yang cukup untuk mengalahkan Iran. Dan itu pun juga mengumpulkannya di mana? Karena setiap tempat yang bisa untuk mengumpulkan pasukan, baik di negara tetangga yang tidak bersama dengan Iran, tetapi itu tidak banyak yang berani untuk menampung. Dan kalaupun menampung pasukan, di mana? Di Irak. Itu dalam jangkauan daripada rudal-rudal Iran. Jadi menurut saya itu tidak, rencana untuk pasukan darat itu sangat tidak bisa diterapkan karena tidak menguntungkan Amerika. Dan untuk apa? Orang ini masalahnya hanya masalah nuklir yang di stop dan Iran sudah setuju, kemudian masalah dan lain sebagainya, itu kan semua juga tahu bahwa sebetulnya yang dituju ini bukan untuk untuk kemampuan Iran untuk menghancurkan, tetapi adalah untuk mengganti rezim. Dan karena sudah gagal untuk mengganti rezim setelah sekian 2 minggu serangan dan rezim tidak berganti, dan akan tidak berganti terus kelihatannya, dan serangan balik dari Iran terus merusak, kan sudah berhasil. Serangan balik Iran sudah menghabisi semua pangkalan Amerika darat, laut, udara di negara Teluk, dan juga Israel sudah menerima pembalasan, yaitu sudah sekarang lebih mudah bagi rudal Iran masuk ke Israel karena praktis penangkis udaranya sudah terbatas, hanya tempat-tempat strategis. Banyak tempat yang tidak terlalu terlindungi, dan kelihatan bisa kita lihat di televisi betapa sudah banyak saksi mata dan sudah tidak bisa lagi media ditutup. Dan sekarang media sudah menceritakan betapa banyak kehancuran yang terjadi di daerah-daerah atau di sasaran-sasaran di Israel. Dan ini sekarang pilihannya berhenti. Kalau tidak berhenti, berarti ikut agenda Israel yang ingin perang berkepanjangan. Tapi untungnya apa untuk Amerika? Amerika tidak untung sama sekali. Amerika itu negara yang Iya, tapi dengan Selat Hormuz saat ini ada juga ranjau yang dipasang oleh Iran, kemudian juga upaya-upaya untuk membekukan distribusi untuk minyak dunia melalui Selat Hormuz ini.
Sebenarnya Amerika Serikat ini tahu nggak sih strategi untuk membuka Selat Hormuz tersebut, Pak Agung? Masih kami upayakan untuk mencoba menghubungi Pak Agung. Di sisi lain ada kemungkinan Pak Agung mengalami gangguan komunikasi. Sayang sekali tidak dapat melanjutkan dengan obrolan ini. Terima kasih sebelumnya. Memang untuk saat ini peperangan memang masih belum tahu kapan akan berakhirnya dan siapa kira-kira yang akan memenangkan pertempuran ini, tapi yang jelas dinamikanya terjadi dan nanti kami akan coba kembali menghubungi Pak Agung. Terima kasih Pak Agung, saudara. Sebelumnya kami akan kembali usai jeda, tapi ini ada informasi untuk Anda mengenai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap status siaga 1 yang dikeluarkan oleh TNI. Menurut Menteri Pertahanan, status siaga 1 merupakan bentuk upaya TNI dalam menjaga keamanan masyarakat. Menteri Pertahanan bilang siaga 1 ini merupakan bentuk kesiapan TNI. Menhan bilang keputusan penetapan siaga 1 berdasarkan pertimbangan geostrategis, tidak ada pengaruhnya secara geopolitik maupun geoekonomi. Siaga 1 itu bahasa prajurit, ya. Tapi orang bisa mengartikan dalam bahasa politik. Jadi siaga 1 itu dia harus selalu mengikuti perkembangan, baik itu yang ada di global, regional, maupun di nasional. Jadi kesiapan yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap geoekonomi. Tetapi kesiagaan yang kita lakukan ini adalah bagian dari geostrategi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Justru sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah aman dan nyaman. Kita kembali ke konflik Iran, saudara. Sementara itu Amerika Serikat mengklaim serangan yang berhasil menghancurkan pesawat Iran dalam rekaman video yang dirilis hari ini. Beberapa pesawat milik Iran terlihat terbakar dan mengeluarkan asap. Militer Amerika Serikat tidak menyebut tanggal dan lokasi pasti dari video yang dirilis. Amerika Serikat mengklaim telah menyerang lebih dari 5.000 target dan lebih dari 50 kapal angkatan laut di Iran sejak dimulainya operasi Epic Fury. Kami masih kembali terhubung dengan pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara atau PPAU, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, sudah bisa mendengar suara saya? Iya Pak Agung, ini kan dalam perang ini, terutama dalam tertutupnya Selat Hormuz, pasti ada hal-hal yang yang istilahnya ini menjadikan Iran sebagai ancaman untuk seluruh negara. Nah, sebenarnya dengan penutupan dari Selat Hormuz ini, termasuk juga pemasangan ranjau di Selat Hormuz ini, apakah sebenarnya Amerika Serikat Israel ini tahu strategi dalam membuka Selat Hormuz itu sendiri? Jadi begini. Memang Amerika dan Israel, khususnya Amerika lah ya, itu memang selama ini menekan Iran di segala bidang, di bidang diplomasi, bidang informasional, media, di bidang militer dan ekonomi ditekan, dan Iran membalasnya dengan cara asimetris. Jadi dia membalasnya dengan cara yang tidak lazim. Yaitu pertama dia menerima dihajar gini, dia tahu bahwa kekuatannya tidak seimbang untuk pertahanan udaranya. Namun di sisi lain dia juga tahu bahwa kekuatan penyerangnya berupa rudal dan drone itu juga sangat ampuh. Dan untuk itu Amerika sangat tidak siap untuk bahwa pangkalannya diserbu, kemudian ikut menyerang negara Teluk, menerima bebannya, menerima akibat daripada serangan ini, kemudian penghancuran serangan langsung ke Israel itu tidak siap, karena siapnya adalah begitu dibunuh pimpinannya Ayatollah Ali Khamenei, maka sesuai dengan kerencanaannya Israel, maka akan takluk tunduk dan akan mau menerima negosiasi. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi semua serangan ini berhasil. Saya akui bahwa Amerika dan Israel menyerang itu 100% berhasil lah. Sukses lah, mungkin ada kurang-kurangnya, ada salahnya. Tetapi ternyata terbukti bahwa serangan yang berhasil ketika tactical operational ini tidak berdampak untuk tingkat strategis. Karena tujuan strategisnya itu mengganti rezim, kemudian menghentikan serangan rudal, kemudian pengayaan aluminium, uranium, dan kemudian juga pemerintahnya terhenti, serta
proksinya terhenti dan rakyatnya berontak, itu tidak terjadi. Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya bukan hanya Iran saja, Houthi juga menyandera kapal-kapal di Laut Merah, sehingga kapal Laut Merah juga tidak berani lewat. Itu yang terjadi juga saat ini. Ya, Pak Agung, menurut Anda seperti apa akhir dari perang ini? Akan seperti apa akhir dari perang ini? Ini adalah sebetulnya akhir yang tidak dikehendaki sama semua pihak. Kenapa? Karena pada akhirnya terus terang operasi Epic Fury-nya Amerika ini gagal mencapai tujuan strategisnya. Berhasil mencapai tujuan taktisnya, menghancurkan Daftar. Jadi ini adalah result based operation, operasi yang hasilnya sukses, tetapi dampaknya tidak sukses. Jadi hasilnya itu apa yang terdapat di daftar target berhasil dihancurkan semua. Tetapi tujuan dari hancurnya target, yaitu dampak berupa menyerahnya rezim, tidak terjadi. Jadi praktis secara general, secara strategis, operasi ini gagal. Dan untuk itu, bila Amerika sudah bicara soal melangkah ke yang lainnya, baik penghentian atau dilanjutkan serangan darat, berarti memang operasi ini gagal. Harus pindah ke operasi yang lain atau malah berdamai. Itu yang pilihan yang terbaik saat ini. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara atau PPAU, sekaligus alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih.